Bisa dilihat ya, ini kotor sekali gitu kan. Ini kalau seumpama dibersihin nanti kotoran akan hitam sekali. Jadi ketika ada masalah seperti kayak gini, itu bisa dilihat dari motor ya. Jadi cirinya itu kalau delay, jadi kalau pas kita gas gitu ya, terus tiba-tiba kita turunin gas gitu, terus kita penggas lagi, itu terasa kosong dulu atau delay gitu ya. Ya teman-teman, kedatangan lagi Surga itu 125. Ini penyakitnya kata customer itu delay ya. Jadi begini, ketika kita lagi ini ya kendarain gitu kan, nah terus pas saat kita gas gitu ya, terus nanti kita pas turun gas itu terasa kosong dulu, delay gitu ya. Nah, itu tandanya itu apabila terjadi seperti kayak gini, baik Soul GT125 atau Mi M3, itu tandanya sudah ada kekotoran di bagian throttle body ini gitu. Di bagian ini throttle body. Jadi kita harus buka semuanya gitu kan. Nah, baru tuh delay-nya akan hilang. Tapi kalau nggak dibuka dia nggak akan bisa hilang gitu ya di penyakit ini. Itu tanda apa namanya, sudah waktunya throttle body itu diservis gitu ya, dibuka gitu. Oke, kita akan lanjut pembongkaran bagian throttle body. Adapun yang harus kita siapkan adalah kunci 10, T10, obeng dan kunci L aja gitu. Yang terutama kita harus buka adalah bagian soket-soketnya dulu. Soket TPS kita harus buka. Ingat di sini kan ada cetekan ya, gitu ya, cetekan tuh. Jadi caranya tuh dia mudah gitu ya, tinggal dipencet aja. Nah, itu dia akan tarik. Dan terus lanjut ke TPS ya, sama TPS juga. Setelah soket-soketnya terbuka, kita buka selang bensin ini pakai obeng min. Kita congkel bagian sininya, nah kita naikin ke atas, nah itu langsung bisa nanti bisa tarik. Nah, ya, kita selipkan bagian sini ya. Setelah itu kita buka tali gasnya ya, menggunakan obeng atau kunci L. Setelah tali gasnya kebuka, lalu kita buka bagian kunci L yang ada di sini. Ya, setelah kita buka semua, kita tinggal buka bagian kunci T, pakai T10, kunci 10 ini. Ada 2. Setelah itu, throttle body ini bisa terbuka. Nah, kita bisa lihat. Nah, bisa dilihat, ini kotor gitu ya. Ini semuanya kita harus buka ya. Adapun nanti cara pengerjaannya saya akan beritahu. Yuk kita akan buka. Bisa dilihat ya, ini kotor sekali gitu kan. Ini kalau seumpama dibersihin nanti kotoran akan hitam sekali. Jadi ketika ada masalah seperti kayak gini, itu bisa dilihat dari motor ya. Jadi cirinya itu kalau delay, jadi kalau pas kita gas gitu ya, terus tiba-tiba kita turunin gas gitu, terus kita penggas lagi, itu terasa kosong dulu atau delay gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah penyerpisan di bagian throttle body ini. Itu penyakitnya dari sini. Jadi ada 2 penyakit ya gitu. Yang di sini yang harus kita lakukan adalah bagian lihat pengecekan di bagian o-ring injektor dan di bagian setelan angin ini ya, setelan gas ini gitu. Jadi kita akan buka gitu ya. Jadi apabila sudah terjadi seperti kayak gini gitu ya, itu ya langkah yang harus dilakukan adalah dengan membuka throttle body ini. Kita semprot bagian kotor-kotoran yang menyelip di bagian dalamnya gitu kan. Yang harus kita buka adalah pertama kita cek di bagian injektornya ini dulu ya. Injektornya kita cek gitu kan, keadaannya seperti apa. Kadang-kadang o-ring injektor bisa pemicu seperti kayak gitu juga. Setelah itu kita akan lihat bagian o-ring injektornya gitu ya. Kita copot dulu gitu ya. Ini sangat kotor sekali.
bisa dilihat, itu ya kropos. Nah ini kalau bisa sehingga jadi terjadi seperti kayak gini, itu apa istilah katanya harus lakukan penggantian. Tapi kalau masih normal pasang kembali. Tapi umumnya kalau seperti kayak gini, dia bisa memicu keborosan juga gitu ya. Kalau bisa diganti dengan original. Kalau dilihat, ini itu sudah kotor juga. Dan setelah seperti injektornya sudah dibuka, kita buka bagian ininya ya. Kita menggunakan kunci L ya. Bintang ada. Terus setelah seperti kayak gini, bisa dilihat kotor sekali tuh ya. Nah ini dah di sini kotoran yang membuat yaitu delay adalah di bagian ininya gitu ya, di bagian sininya. Ini kita harus semprot gitu. Nah ini sekalipun kita bisa semprot dari sini, kadang-kadang nggak bersih. Jadi emang harus dibuka seperti ini. Tapi sebelum disemprot, pakai kabel cleaner gitu ya, kita buka dulu TPS-nya. Nah bisa dilihat tuh hitam sekali kan. Jadi kalau udah begini udah pasti delay. Ini kalau mengunci buka kunci membuka TPS ini kita pakai kunci bintang 25 ya. Jadi yang harus kita amankan adalah bagian TPS-nya ya. TPS-nya harus diamanin jangan sampai kesemprot kabel blender karena bisa error. Setelah kayak gini kita singkirkan dulu ya. Terus ini kan bisa dicabut ya, di sini ada ini. Ini kita amankan dulu ya. Yang harus kita semprot bagian ini. Kita semprot dulu. Ini yang membuat penyumbatan di sini ya, kerak. Ininya ya. Nah, ini kan di dalam sini juga di rongga tempatnya injektor kan juga di banyak pasir gitu kan. Bisa dilihat banyak pasir itu juga harus dibersihkan gitu. Karena dia nanti bisa memicu keborosan di situ ya. Ya, kita lap dulu. Bersihkan dulu supaya enak gitu. Jadi kayak gini kita bisa dilihat, ini sudah bersih ya. Jadi yang utama itu adalah saat pembukaan throttle body ini yang harus kita bersihkan itu adalah di bagian, bisa dilihat di bagian ini ya, di corong ininya. Jadi kalau seumpama ini nggak dibersihin, delaynya nggak akan hilang sampai benar-benar bersih gitu. Kebanyakan tuh keraknya menumpuk di bagian sini, jadi sehingga mengganggu sistem setelan gas ini. Setelah nyatakan bersih gitu ya, kita keringkan ya. Ini kita bisa lihat, kita ingin pakai tisu ya kalau bisa ya.
agar benar yakin 100% itu tidak bersih ya. Dan kita kembali lagi ke injektor ini, kita singkirkan dulu, balik lagi ke injektor. Bisa dilihat kan yang tadi ini kan sudah rusak ya o-ringnya. Nah, ini kita ganti ya. Kalau bisa dengan ganti itu harus wajib original. Itu ini ada. Ya, kalau di sini kan umumnya itu jarang ada kerusakan ya di o-ring ini ya. Tapi ininya juga harus dibersihkan biar tidak ada penyumbatan. Bisa dilihat di sini. Nah, ini kan tuh banyak kotoran tuh. Ini semprot juga. Dan ini juga ya, nyemprotnya dari bagian ini ya, biar keluar sana. Oke, kita akan praktik ini. Ya, usahakan sampai bersih banget. Nah, kita akan rakit lagi ya, seperti penyusunan awal gitu. Nah, bisa dilihat di sini kotoran sudah tidak ada. Pastikan udah kagak ada ya. Bisa dilihat, sih. Terus kita lakukan penyusunan TPS ya. Perhatikan TPS ini, perhatikan. Nah, di sini kan ada ini ya, ini bautnya ya. Perhatikan pemasangan TPS gitu ya. Di sini kan bisa dilihat. Nah, ya. Ini kan bisa dikutik ya, bisa dikutik ke sini gitu ya. Bisa ada lubang bautnya. Nah, untuk menentukan akurat dan tidaknya itu kita bisa lihat dari patokan adalah dari murnya ini gitu. Jadi murnya ini posisikan ada di tengah. Bisa dilihat nih. Nah, kalau begini kan di sini kosong. Betul kan? Nah, di sini juga ada kosong juga tuh tandanya. Nah, itu nggak di antara dua belah kaki ini nggak boleh ada yang terlihat ngopong gitu. Dia harus posisi tepat di tengah. Nah, ini kalau bisa ada garis gitu ya, tandain. Nah, apabila seperti posisi di tengah, nah itu berarti setelannya dia ada, setelan pabriknya ada di situ, gitu. Jadi kalau kita nggak punya alat, nah kita bisa ngelihat dari ukuran tandanya ini aja gitu ya, ada posisi di tengah di ringnya ini, nggak boleh ada yang kosong. Lalu kita kencangkan.
Jadi sebenarnya settingan motor ini adalah mudah gitu. Yang penting kita tahu posisinya gitu kan, posisi standarnya dia gitu. Dan kalau ini bisa dilihat, ini nanti ada ulir 4 ulir gitu. Untuk melanjutkan ini kita pasang lagi ya perakitan injektor ya. Ini kan udah kering, bisa dilihat sekarang udah bersih, itu nggak ada kotoran. Nah kita pasang yang ada o-ring ini, yang atas itu kecil ya. Dan o-ring yang di bawah ini gitu kan, ini kan sudah luka gitu ya. Saya akan ganti. Akan rakit ya. Ini ada kuncinya, setelah seperti kayak gini gitu kan. Pasang lagi. Kita akan lakukan pemasangan motor. Ya, lanjut pasang motor. Itu semula ya, jadi pemasangan semula. Kita lakukan masukin ini dulu bagian. Setelah itu kita akan baut ya. Ingat yang sebelah sini agak panjang, sini pendek. Ini kita kencangkan. Setelah dikencangkan, kita pasang TPS ya. TPS ini harus ada bunyi tik gitu ya. Nah, itu tandanya kalau udah bunyi tik, ditarik, pastikan nggak bisa ditarik, di posisi kencang. Dan sama untuk injektor sama kayak gitu. Nah, bunyi tik. Dan ini seperti kayak gini, usahakan itu harus dikeluarkan dulu. Contoh seperti gini, biar kotorannya keluar, bisa dilihat. Ya, seperti kayak gitu. Kita masukkan sini. Lalu kita pasang bagian tali gas. Ini bisa menggunakan kunci baut aki ya. Jadi saya udah rubah menggantinya dengan pakai baut aki, itu sama. Bisa menggunakan obeng. Kencangnya juga yang dibuat di inteknya. Nyalakan. Ya. Nah, dia udah bisa nyala ya. Jadi
ketika seperti ada penyakit yang saya dibilang tadi, ada delay gitu ya, atau kosong dulu saat digas gitu. Nah, itu cukup seperti dilakukan seperti kayak gini aja gitu. Dan nanti motor akan kembali normal gitu kan. Dan delaynya akan hilang. Ya setelah itu sebelum kita lakukan yang tadi saya bilang melakukan total body, alangkah baiknya juga mengecek bagian-bagian yang lain gitu. Di dalam barangkali ada kabel-kabel yang kurang bagus itu, dan terutama juga bagian kabel busi ya. Ini kabel kuil ke kop businya itu, kalau bisa jangan ada kekaratan di bagian kop busi. Kalau seandainya kop businya ini karat gitu kan, ya kalau bisa itu diganti gitu kan, yang bagus lah gitu kan, originalnya. Oke, gitu aja yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.